Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dewi, jurnalis Harian Fajar. Nah, saya mau tahu sih Mas, apa sih motif dari prostitusi terselubung itu? Kira-kira apa Mas? Oke, yang pertama menurut saya sih pertama dari gaya hidup. Gaya hidup. Sekarang banyak tuntutan di luar sana yang menuntut kita harus punya handphone bagus, mobil bagus, dan mungkin perhiasan yang bagus. Itu yang ngebuat banyak wanita mengalihkan dari pekerjaan yang cukup sulit jadi pekerjaan yang cukup singkat, yaitu bisnis lendir. Kalau bilang kebutuhan, lebih ke kebutuhan. Kedua, banyaknya ajakan dari teman, ajakan dari teman untuk melakukan hal seperti itu karena dipikir pekerjaan ini cukup mudah dilakukan. Mas, kalau di Jakarta sendiri kan banyak selebritis yang melakukan itu. Nah, kalau di Makassar sendiri dari pengalamannya Mas, adakah yang ditemukan? Kalau di Makassar sebetulnya ada, hanya saja kita tidak bisa menyebutkan salah satu persatu ya semuanya. Baik pelaku maupun yang baik pencari maupun pelakunya semua ada. Pencari dan yang mencari. Pencari dan pencari sebetulnya ada, hanya saja kita nggak bisa menyebutkan satu persatu untuk di Makassar. Mas, kalau tarifnya sendiri kan tadi dikatakan kalau itu masa lalu Mas, sebagai apa ya namanya, jembatan atau sebagai penyambung penyalur Mas ya. Yeah. Kalau ibaratnya cewek germonya gitu. Nah, ini kira-kira kalau untuk tarifnya Mas, ada kayak standar nih, misal dia kelasnya ini menengah? Iya, kalau untuk kelas sih sebetulnya ada, mulai dari kelas menengah ke bawah, menengah hingga kelas eksekutif ya. Kalau untuk menengah ke bawah kita bisa bilang dari start mungkin 150.000. Itu yang seperti apa itu Mas? Lebih mungkin kayak lu nggak bisa komplain tentang body proporsional apa, yang penting lu puas aja. Bisa kayak semacam tante-tante gitu Mas? Mungkin bisa seperti itu. ABG? Kalau ABG mungkin kita bilang di kisaran 1 sampai 2 jutaan. Oh gitu. Oh, berarti kalau yang di atasnya itu Mas? Di atasnya mungkin kelas-kelas eksekutif yang dalam artian seperti ini, mungkin mohon maaf seperti perawan. Oh gitu. Seperti itu, iya. Tapi masih banyak Mas? Cukup banyak. Di Makassar? Di Makassar cukup banyak. Kira-kira kalau Mas sudah kasih laku berapa? Kalau saya sebetulnya sih bukan dibilang mau kasih laku orang. Saya hanya membantu memfasilitasi orang-orang yang ingin menemukan wanita seperti itu. Jadi bukan konteksnya seperti orang yang menjual ya, tapi kita hanya membantu memfasilitasi. Ini maksudnya dari temannya si ceweknya ini kah atau yang cowoknya? Jadi kehidupan saya dulu sebelumnya sebagai bartender, dan setiap kita bartender itu pasti ketemu dengan wanita, dan beliau itu menitipkan nomor handphone kepada kami. Oh gitu. Yang apabila ada orang yang mencari mohon dihubungi. Seperti itu. Kalau banyakkan yang mencari itu dari luar Makassar kah Mas? Kalau saya bilang sih 50-50 sih Mbak. Ada yang dari Makassar langsung, ada yang luar Makassar. Tapi kebanyakan dari daerah itu banyak sekali yang mencari. Oh gitu. Dari daerah. Yang cuannya banyak ya Mas? Betul, betul. Apalagi dari Kalimantan yang notabene bisnis batu bara, minyak, mereka pasti cari di sini. Nah, kembali lagi Mas, ini tentang kelasnya. Ini kan tipe-tipenya mulai dari yang kelas standar sampai level atas. Iya. Nah, itu kalau misal dari segi mahasiswa, dia masuk kelas apa Mas? Kalau mahasiswa kita bilang tergantung ya Mbak. Karena kenapa? Ada mahasiswa yang memasang tarif tidak terlalu mahal, ada mahasiswa yang memasang tarif cukup mahal. Tergantung dari dia merasa body mereka oke untuk gue pasang harga tinggi. Ada yang merasa yang penting gue bisa lanjut hidup lah, bahasan seperti itu. Karena kebanyakan orang yang melakukan bisnis seperti ini biasanya kalau kita tanya apa masalahnya, itu hidup ekonomi. Itu sih yang bilang untuk alasan bayar kuliah lah atau gimana, itu biasa alasan klasik mereka. Ya saya sih juga biasa kaget Mas. Kalau kalian ya sampai 3 beban. Iya, karena rata-rata gini, kalau ketika kita nongkrong di sebuah kafe, handphone lu jelek, pasti apa ya, lu jadi bahan bulian atau gimana. Itu yang ngebuat mereka, gue harus superior di antara mereka. Itu yang ngebuat mereka tuh dapetin uang dengan gampang dengan cara seperti ini. Kalau jalurnya Mas, tadi kan dibilang dulu Mas sebagai bartender dititipin nomor handphone. Nah itu jalurnya, setelah itu gimana Mas? Setelah itu ketika banyak ada yang mencari, kita biasanya
komunikasi lewat WhatsApp. Jadi si wanita itu ngirim foto ke kami dan ketika orang mencari kita kasih tunjuk fotonya. Jadi kami hanya mempertemukan. Setelah itu mereka yang buat kesepakatan sendiri untuk masalah harga. Berarti mohon maaf ini Mas, fee yang didapat dari Kalau fee kami dapat dari orang yang mencari dan dari orang yang double kill. double kill. Oke deh. Siap. Nah, ini kembali lagi Mas. Selain dari prostitusi yang terselubung masalah cewek nih, pernah tidak kayak ada misal dia mau satu mangsa tapi nggak bisa dapat terus dikasih obat atau apa gitu? Kalau untuk saat ini saya belum pernah dapat sih Mbak, karena kebanyakan rata-rata wanita itu dalam saya bilang dalam wilayah sadar, dia dengan sadar menawarkan dirinya untuk diperjualbelikan. Kalau menurut saya seperti itu. Cuma untuk saat ini belum ada. Karena selama saya bekerja sebagai bartender, rata-rata mereka yang menawarkan diri, bukan mereka dipaksa atau gimana, tidak. Tapi sampai sekarang masih ada yang sering ngomong untuk dicari. Sampai sekarang masih untuk bertanya adakah atau gimana. Iya, adakah? Hanya saja saya kan sekarang udah vakum dari dunia bartender karena market minuman keras di Makassar sendiri kan memang lagi agak turun. Dan juga stigmanya masyarakat juga ngeliat minuman keras gimana sih. Makanya sekarang saya beralih ke dunia kopi. Berarti ada lebih banyak dampak buruknya mungkin Mas ya? Iya benar. Kira-kira Mas? Pertama, dunia kami terputar. Orang tidur kami kerja, orang kerja kami tidur. Kedua, efek alkohol kemarin rata-rata kesehatan kami itu agak ngedrop semua, terutama di ginjal. Oh gitu. Terutama di ginjal dan juga apa yang kita dapat itu betul-betul pure 80% haram. Sebetulnya untuk gigolo, kebetulan saya punya kerabat. Sampai detik ini dia masih berkecimpung di dunia seperti itu. Karena menurut dia itu dunia yang sangat menyenangkan.